Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar statistik. Uh, Pada kesempatan hari ini saya akan jelaskan tentang dasar-dasar statistik sebelum nanti kita pertemuan selanjutnya membahas tentang analisis data. Baik, dalam mata kuliah ini, statistik ini erat kaitannya dengan angka ya. Jadi kalau kita belajar statistik, tentu pemahaman kita ya itu berkaitan dengan angka. Nah, kita tidak bisa membayangkan bahwa di dalam kehidupan kita hidup tanpa angka. Jadi bagaimanapun angka-angka itu membantu manusia di dalam memahami dunia fenomena sosial, di dalam membuat keputusan dan juga mempermudah manusia di dalam melakukan sesuatu hal. Jadi memang angka ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya kita hidup tanpa angka. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwa ya, statistik itu sangat berguna ya, bermanfaat bagi kita di dalam kita memahami ya sesuatu gitu ya. Jadi dalam konteks ini yang ingin saya katakan adalah bahwa statistik itu dapat mempermudah kehidupan manusia. Nah, apa itu ya konsep-konsep yang banyak dibahas di dalam statistik ini? Beberapa contoh kasus ya. Kalau kita belajar membaca data di media sosial, di majalah ya atau media online, ya misalnya kita membaca tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi ya. Nah, di sini kita dapat menunjukkan bahwa hampir 75% itu berupa angka ya. Nah, pemahaman seperti ini ya bisa kita peroleh melalui ya belajar bagaimana kita ya memahami data ya, salah satunya adalah dengan statistik ya. Jadi memang statistik ini ya salah satu fungsinya adalah bagaimana kita memahami data yang kita lihat seperti kasus seperti ini ya. Nah, tingkat pengangguran yang terbuka yang paling besar berdasarkan tamannya apa? Ya, bisa kita lihat di sini ya misalkan SMK gitu ya, 8,49% gitu ya. Kemudian ada SMA gitu ya, diploma university gitu ya. Jadi memang ini membantu kita ya memahami ya, menginterpretasi data yang kita lihat. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, uh, statistik itu erat kaitannya dengan angka. Ya, jadi memang biasanya di dalam ilmu psikologi statistik itu tidak hanya digunakan untuk riset ya, tetapi untuk juga di dalam pengembangan keilmuan psikologi itu sendiri dan juga proses untuk pengembangan alat ukur. Jadi memang itu nanti kita bisa lihat bagaimana statistik itu berfungsi sangat banyak di ilmu psikologi. Nah, ada istilah statistika yang mungkin yang lebih pas ya, yaitu ilmu yang mempelajari statistik. Ya, jadi statistika ya bagaimana kita mengumpulkan, ya, mengolah, mengelompok, menyajikan, menganalisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Jadi statistika ini tidak hanya saja kita mempelajari bagaimana menganalisis data, tetapi itu proses dari awal ya, bagaimana kita mengumpulkan, menginput, mengolah, mengelompokkan dan menganalisis. Serta ya, kita bisa melakukan interpretasi dan berguna di dalam proses pengambilan keputusan.
Nah, ini berdefinisi salah satu ya yang saya ambil dari Supranto 2000. Ya, mungkin kurang lebih mirip ya kalau kita lihat bagaimana definisi-definisi ya statistika secara umumnya. Nah, kemudian kenapa kita belajar statistik ya? Jadi salah satu yang harus kita menjadi dasar ya, kenapa kita belajar statistik? Yang jelas itu adalah bermanfaat bagi kita. Yang pertama itu berguna untuk memahami fenomena sosial ya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak fenomena sosial itu berasal atau digambarkan melalui angka dan data. Dan angka dan data itu statistik membantu kita untuk memahami fenomena tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Ya, ini juga membantu ya baik individu maupun instansi atau pemerintah atau perusahaan untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, organisasi sehingga bermaksimal untuk kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian mendukung proses akademik, riset dan yang lainnya. Ya, ini juga ya kalau kalian mahasiswa ya kita membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian, analisis data dan yang lainnya dan memudahkan secara umum memudahkan segala urusan manusia. Jadi memang banyak sekali sebenarnya manfaat atau dasar-dasar kita kenapa kita harus belajar statistik tidak hanya secara akademik tetapi juga non akademik. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa statistik itu berkaitan dengan ilmu lain ya. Ekonomi ada ekonometrik, biologi ada biometrik, sosiologi ada sosiometrik, teknologi ada teknometrik, psikologi ada psikometrik. Nah, ini salah satunya yaitu fungsi dari ya ilmu statistik pada ilmu psikologi ya. Psikometrik kalau kita lihat bahwa pengukuran di dalam psikologi banyak menggunakan kaidah-kaidah matematika ya dan juga statistik ya di dalam menjelaskan ya pengukuran yang sifatnya kuantitatif tentunya ya. Misalkan kita menggunakan kuesioner atau angket ya. Nah, secara umum statistik itu ada dua. Yang pertama deskriptif, yang kedua inferensial. Nah, deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data, mean atau rata-rata, frekuensi ya, kemudian standar deviasi dan yang lainnya berdasarkan kategori tertentu. Jadi deskriptif ini mungkin sudah kalian pelajari ketika SMA ya, kayak desil, persentil, itu semua kan deskriptif statistik. Tujuannya hanya untuk menggambarkan. Sementara inferensial bertujuan untuk membuat atau menarik kesimpulan ya, kemudian digeneralisir ke populasi. Jadi memang dua hal inilah yang pada umumnya ya nanti kita juga belajar statistik ya deskriptif juga inferensial. Kemudian kalau kita lihat hubungannya antara deskriptif dan inferensial kurang lebih seperti ini ya. Sampel ya, statistik deskriptif, inferensial dan populasi. Jadi sampel ini adalah orang yang kita kenai atau yang kita ambil datanya, kemudian berdasarkan kaidah-kaidah metodologi tentunya ya, kalau kalian sudah belajar metodologi penelitian kuantitatif, kemudian hasilnya itu kalian pertama yang kalian lakukan deskriptif analisis ya. Kemudian kalau kita ingin lanjutkan kayak pengujian hipotesis ya, pengambilan keputusan itu kita menggunakan statistik inferensial, kemudian baru kita generalisir ke populasi. Jadi ada kaitannya antara deskriptif dan inferensial. Nah, jadi memang di dalam statistik populasi dan sampel itu merupakan istilah yang sering kita dengar di dalam metodologi penelitian kuantitatif. Populasi merupakan hasilnya merupakan parameter ya, rujukan ya. Sedangkan sampel itu merupakan statistik. Nah, jadi statistik digunakan untuk memprediksi ya, memprediksi daripada populasi ya. Karena kita mengambil sampel menggunakan kaidah metodologi penelitian ya. Kemudian kita sampel itu kita gunakan adalah
untuk menjernalisi, untuk menilai bagaimana populasi secara umum. Maka itulah kenapa kita menggunakan statistik, ya, karena statistik itu mengambil sebagian yang digunakan untuk menarik kesimpulan, ya, yang ingin kita gambarkan yaitu pada populasi. Jadi kita nggak perlu semua yang kita ambil di dalam semua populasi itu kita jadikan penelitian sampel. Itulah gunanya statistik. Makanya ketika kalian ingin melakukan penelitian di mahasiswa UIN Suska Riau, populasinya ada 30.000, nggak perlu semuanya. Yang perlu kalian ambil berdasarkan kaidah, misalkan ya 300 orang itu sudah mewakili atau cukup ya menggambarkan populasi kalau kita bagus di dalam proses pengambilan sampel. Maka ilmu statistik lah yang akan kita gunakan. Oke ya, jadi tujuannya untuk jurnalisasi. Nah, kemudian ya inilah kurang lebih gambarannya ya, bagaimana hubungan antara populasi dan sampel. Ini bisa kita lihat populasi itu ada batasan-batasannya ya, kemudian dari populasi itu kita ambil ya sesuai dengan kaidah yang kita tentukan, yaitu sampel-sampelnya yang akan menggambarkan bagaimana kondisi populasi yang sesungguhnya. Nah, ini notasi-notasi ya antara parameter populasi dan statistik sampel ya. Jadi kalau populasi dinamakan parameter, kalau statistik sampel dinamakan statistik. Memang berbeda sedikit ya. Misalkan simbolnya rata-rata ya, ini parameter nih atau populasi seperti ini ya, mu, statistik X, standar deviasi, sigma ya, ini hanya huruf S ya, varian, proporsi ya. Nah, ini bisa kalian lihat nanti ya, ini Greek simbol ya. Nah, ini beberapa contoh yang sering kita temukan di statistik nantinya ya, kalau kita nanti menggunakan suatu alat atau software ya. Nah, ini yang sering kita temukan. Nah, ini ada istilah-istilah yang diambil dari simbol-simbol statistik yang populer ya. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, jadi bagaimana fungsi statistik di dalam ilmu psikologi ya? Jadi memang statistik ini seperti yang digambarkan tadi itu bermanfaat atau berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain, tidak hanya psikologi, tetapi semua ilmu umumnya menggunakan statistik. Nah, di psikologi statistik itu ya membantu untuk menentukan sampel, membantu untuk membaca data, untuk melihat perbedaan antar kelompok ya, atau memprediksi atau membantu di dalam interpretasi data. Jadi ini memang khusus untuk riset metodologi ya. Kemudian secara umum ya statistik ini ya kita bisa lihat untuk di dalam psikologi ya, untuk pengembangan alat tes, metodologi penelitian dan pengembangan keilmuan. Jadi memang statistik ini cakupannya luas ya, khususnya di psikologi ya. Jadi kita di dalam pengembangan alat tes psikologi itu umumnya menggunakan pendekatan statistika, menggunakan kuantitatif dan dibantu dengan analisisnya ya, analisis statistik ya. Riset apalagi ya, keilmuan psikologi secara umum juga ya. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang kita gunakan di dalam menjelaskan ya, misalkan membuat kategori ya, kategori IQ ya, misalkan di atas rata-rata itu tinggi, rata-rata sedang, di bawah rata-rata cukup atau rendah ya. Itu kan menggunakan kaidah-kaidah statistik yang banyak secara tidak sadar yang sering kita gunakan. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya yang pertama tentu kita tentukan tujuan. Ya, ini yang nanti berkaitan dengan tugas kalian ya untuk proyek akhirnya. Kemudian alat ukurnya sudah siapkan, kemudian kita ambil data, kemudian kita input, kita lakukan pengolahan data, penyajian data, analisis dan interpretasi data. Jadi memang prosesnya ya ini mirip dengan proses di dalam penelitian. Nah, proyek kita, tugas yang terakhir untuk UAS, memang kita akan melakukan pengambilan data, input data, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi. Ya, ini tujuannya untuk mengenali ya mahasiswa bagaimana cara prosesnya di dalam. Nah, kalau proses singkatnya mudah, kita bisa cari data di mana saja, kemudian kita lakukan input atau pengolahan, analisis, dan interpretasi. Tetapi kita ingin mulai dari awal ya, walaupun tidak semuanya dikerjakan ya, tetapi kita ingin dari proses ambil datanya secara mengambil data primer ya.
Oke, kemudian di dalam statistik ada namanya ya yang kita sering dengar istilah data ya. Data itu sesuatu yang diketahui. Nah, informasi data itu merupakan informasi numerik ya yang dapat membantu membuat keputusan yang lebih informatif tentang sesuatu hal. Jadi syarat data yang bagus itu adalah objektif, representatif, kesalahan atau errornya kecil, tepat waktu dan relevan ya. Jadi memang banyak lagi beberapa kriteria yang lain, tetapi di dalam pengambilan data itu kita harus benar-benar memperhatikan ya objektivitas ya, representatif ya, kesalahan ya, tepat waktu dan relevan ya. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar mengambil data asal dapat saja, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitas data itu di dalam ya pengumpulan, di dalam input, jangan banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Sehingga kalau banyak terjadi kesalahan, maka keakuratannya itu dipertanyakan. Nah, berdasarkan pengelompokan data ya, sifatnya ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini kalau kuantitatif jelas ya, misalkan berat badan 40 kilo ya, harga. Tapi kualitatif itu non angka. Misalkan harga daging mahal ya. Nah, kemudian murah ya, menggunakan biasa menggunakan kata sifat ya. Kayak misalkan tinggi badan itu apa? Nah, harga beras, nah, klasifikasi pekerjaan, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kualitatif. Kalau gaji, kalau angkanya tersebut, yaitu kuantitatif ya. Nah, jadi tinggi badan, kalau jelas angkanya ya itu kuantitatif. Itu mudah ya. Jadi kuantitatif itu ada angka yang jelas. Kalau kualitatif itu biasanya uh, berupa kata ya, sifatnya kata sifat ya. Oke. Kemudian berdasarkan sumbernya ada internal, ada eksternal ya. Internal itu data yang diperoleh dari sumber dalam kelompok, dan eksternal dari luar kelompok ya. Misalkan dari UIN kita Fakultas Psikologi, internalnya Fakultas Psikologi, kalau eksternalnya misalkan di luar Fakultas Psikologi ya. Atau di luar UIN. Nah, itu internal atau eksternal. Kemudian cara memperolehnya, yang pertama primer itu kita peroleh secara langsung ke sumbernya. Kita ambil data yang kalian lakukan di project akhirnya. Kemudian yang sekunder kita melalui perantara atau sumber kedua. Ini yang kalian lakukan di Meet ya. Kalian mengambil data skripsi, itu merupakan data sekunder. Kemudian waktu pengumpulan time series ini yang digunakan waktu berkala. Misalkan tingkat kecelakaan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Jadi butuh waktu, butuh berapa tahun, berapa bulan ya. Kalau cross section itu yang dikumpulkan pada waktu tertentu ya. Hanya menggambarkan keadaan atau fakta yang bersangkutan. Misalkan survei kecelakaan tahun 2020 ya, itu atau bulan September tahun 2024 ya. Jadi hanya fokus pada kondisi atau waktu tertentu. Nah, kemudian ada tipe data yang mungkin sudah kalian pelajari di metodologi penelitian, ada nominal, ada kontinum secara umum ya. Jadi nominal itu ya dia punya gejala yang bervariasi berdasarkan kategori atau golongan. Perhitungannya banyaknya subjek nominal ya. Kalau kontinum itu gejala yang bervariasi menurut tingkatan tertentu ya. Nah, bisa kuantitas, bisa kualitas ya. Ini bisa masuk ke ordinal, interval dan rasio. Jadi kalau mau lebih detailnya ya, ada tingkatannya nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, pada umumnya data-data psikologi itu banyak pada ordinal dan interval ya. Angket itu umumnya ordinal. Kalau nominal itu yang kategori ya, jenis kelamin ya, agama gitu ya. Nah, jadi memang bisa dibuatkan nominal ya dari ordinal itu kategori, misalkan ordinalnya kecemasan, kita buat tinggi sama rendah. Jadi itu hanya sekedar kategori saja ya, mempermudah. Kalau interval itu tidak banyak pilihan kayak suhu, IQ ya. Kalau rasio dia tidak ada nol mutlak ya, ini yang sifatnya pengukuran fisik ya, tinggi badan, berat badan ya. Ya, dampaknya apa? Itu beda pengukurannya. Kalau rasio sama interval itu bisa menghitung rata-rata dan standar deviasi. Kalau nominal hanya modus ya, atau hanya jumlahnya, persentasinya gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami ya, beda antara nominal, ordinal, interval, rasio. Karena ini akan berdampak kepada peta analisis datanya ya. Jadi harus pahami apa angka-angka tersebut. Kemudian
metode pengumpulan data itu sensus sampling. Nah, ini yang sampling ini yang statistik ya. Kalau sensus itu mengambil data secara keseluruhan ya, populasi ya. Nah, itu nggak perlu lagi ya. Tapi umumnya kita melakukan sampling ya yang menggunakan kaidah statistik. Nah, ini secara umum ini sudah dipelajari di MedPen, probability secara tidak acak, non probability pengambilan secara acak ya. Jadi ini dua hal yang nanti ya di MedPen sudah dibahas secara jelas ya. Nah, ini alat-alatnya nanti wawancara, observasi, angket ya, media. Tapi sekarang kita akan gunakan angket atau kuesioner ya untuk project akhirnya. Nah, ini berapa istilah, ada elemen, karakteristik, variabel, populasi, sampel, parameter, dan statistik itu sendiri ya. Jadi ini yang berapa yang perlu dipahami di dalam pengantar statistik ini ya, yang harus kita jelas ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita lebih dalam lagi dan lebih aplikatif di dalam memahami konsep-konsep dasar statistik dan juga aplikasinya di dalam penggunaan softwarenya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.